Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat mukmin. Nyamuk bagi manusia menjadi serangga kecil yang sangat amat mengganggu. Bahkan, serangga ini juga menjadi bahaya karena dapat menyebabkan penyakit demam berdarah, malaria, dan bisa menyebabkan hal yang fatal seperti kematian. Lantas, mengapa Allah menciptakan nyamuk di kehidupan manusia? Ternyata, ada alasan Allah menciptakan nyamuk. Sebagai muslim, tentunya harus mengetahui jika tidak ada satupun ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang sia-sia. Meski saja mungkin belum terungkap apa fungsinya, namun yang jelas, setiap makhluk di dunia memiliki fungsi masing-masing. Quran Surah Al-Imran ayat 191 berbunyi, "Ya Tuhan kami, tidaklah Engkau menciptakan semua ini sia-sia, Maha Suci Engkau, lindungilah kami dari azab neraka." Kisah Raja Namrud yang diazab Allah. Sahabat mukmin, Raja Namrud telah menjelma menjadi simbol dalam sejarah. Simbol keangkuhan, simbol seorang pria yang menganggap dirinya sebagai penguasa bumi dan langit, namun pada akhirnya kehilangan nyawa lantaran dibunuh oleh seekor nyamuk. Namrud adalah seorang raja yang berkuasa pada masa kenabian Nabi Ibrahim. Namrud merupakan raja kerajaan Babel yang berkuasa selama 400 tahun. Dalam sejarah, dikisahkan bahwa ia memerintahkan tindakan keji yang tidak berperi kemanusiaan. Ia memerintahkan pada prajurit kerajaannya untuk membunuh semua bayi yang baru lahir. Perintah itu ia keluarkan setelah para ahli nujum meramalkan bahwa seorang anak laki-laki bernama Ibrahim akan lahir dan akan menjadi musuhnya, memerangi penyembahan berhala. Meskipun demikian, Nabi Ibrahim tetap lahir, tumbuh, dan menjadi seorang pemuda yang beriman dan bertauhid. Namrud telah menyebarkan penyembahan berhala di kerajaannya dan menganggap dirinya sebagai dewa dan pemilik bumi. Dikatakan bahwa Namrud adalah orang pertama dalam sejarah yang mengklaim keilahian atas dirinya. Setelah Nabi Ibrahim menghancurkan berhala yang mereka sembah, Namrud berusaha untuk menghukumnya. Tetapi sebelum itu, dia berdebat dengan Nabi Ibrahim, sebagaimana yang telah disebutkan dalam surat Al-Baqarah, yang artinya, "Apakah kamu tidak memperhatikan orang yang mendebat Ibrahim tentang Tuhannya Allah, karena Allah telah memberikan kepada orang itu pemerintahan kekuasaan?" Ketika Ibrahim mengatakan, "Tuhanku ialah yang menghidupkan dan mematikan," orang itu berkata, "Saya dapat menghidupkan dan mematikan." Ibrahim berkata, "Sesungguhnya Allah menerbitkan matahari dari timur, maka terbitkanlah dia dari barat." Lalu terdiamlah orang kafir itu, dan Allah tidak memberi petunjuk kepada orang-orang yang zalim. Quran Surah Al-Baqarah ayat 258. Perdebatan Namrud dan Ibrahim ini telah digambarkan sebagai semacam konfrontasi antara yang baik dan yang jahat dan ketahanan prinsip monoteisme dalam menghadapi politeisme. Setelah kekalahannya dalam debat, Namrud memutuskan untuk menyalakan api besar dan melemparkan Nabi Ibrahim ke dalamnya. Namun, rencana jahatnya tersebut gagal karena Allah Subhanahu wa Ta'ala menghilangkan panas api tersebut dan membuatnya menjadi sejuk. Seperti firman Allah dalam Quran Surah Al-Anbiya berikut ini, yang artinya, "Kami berfirman, hai api, menjadi dinginlah dan menjadi keselamatanlah bagi Ibrahim." Quran Surah Al-Anbiya ayat 69. Sehingga Nabi Ibrahim aman meski berada di tengah kobaran api. Dengan seizin Allah Subhanahu wa Ta'ala, Nabi Ibrahim pun berhasil keluar dengan selamat tanpa kurang satu apapun dari kobaran api Namrud. Kemudian Namrud memulai apa yang dianggap sebagai perang dengan Tuhan. Dia berpikir Tuhan ada di surga. Lalu ia membangun menara tinggi untuk mencapai Tuhan.
Menara inilah yang dikenal sebagai Menara Babel, yang menjadi lambang kesombongan dan keserakahan manusia. Namrud tidak mau mengimani Allah Subhanahu wa Ta'ala dan malah mengaku dirinya sebagai Tuhan. Namrud menyangkal kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan berkata, "Memangnya ada Tuhan selain diriku?" Malaikat utusan Allah telah mendatanginya sebanyak 2 kali, namun ia tetap menolak beriman kepada Allah. Karena kesombongannya dan arogansinya itulah Allah menurunkan azab kepada Namrud. Pada kedatangan malaikat yang ketiga kalinya dan Namrud masih menolak beriman, malaikat berkata, "Kumpulkanlah seluruh bala tentaramu hingga 3 hari." Karena sifat angkuhnya, akhirnya ia mengumpulkan semua bala tentaranya. Kemudian datanglah azab Allah kepadanya. Allah mengirimkan jutaan nyamuk menuju bala tentara Namrud. Sangkin banyaknya nyamuk yang datang, cahaya matahari pun tertutup oleh gerombolan nyamuk. Darah bala tentara Raja Namrud dihisap oleh nyamuk-nyamuk tersebut. Menyaksikan kejadian mengerikan itu, Namrud pun lari dan bersembunyi ke suatu ruangan khusus. Tetapi satu nyamuk mengikutinya dan masuk ke kepalanya melalui lubang hidungnya. Namrud yang mengaku dirinya sebagai Tuhan, pada akhirnya harus meregang nyawa dan terhina, dibunuh oleh nyamuk. Dia merasa sangat kesakitan, sehingga orang lain akan memukuli kepalanya untuk membunuh nyamuk itu. Konon, hal tersebut berlangsung selama 40 malam dan menyebabkan kematiannya. Namrud pun mati dalam keadaan zalim. Sahabat mukmin, keberadaan nyamuk penting dalam ekosistem. Keberadaannya sangat dinanti bagi makhluk lain. Larva nyamuk dan tubuhnya menjadi penyambung rantai makanan bagi makhluk lain. Jika tidak ada nyamuk, maka mereka bisa mati kelaparan. Padahal pemangsa nyamuk juga menjadi makanan bagi makhluk lainnya, sehingga nyamuk menjadi makhluk yang penting dalam rantai makanan. Nyamuk ternyata memiliki peran penting dalam kesejahteraan manusia, yakni manusia lebih termotivasi dan secara keilmuan lebih berkembang untuk mempelajari hal-hal, mulai dari penyakit yang disebabkan oleh nyamuk sampai mempelajari obatnya. Nyamuk telah mendorong ilmu pengetahuan berkembang, termasuk teknologi, seperti halnya pengusir nyamuk alami sampai dengan pengusir nyamuk dengan bahan kimia. Nyamuk menjadi hewan yang mampu mengetahui letak pembuluh darah manusia, memiliki pendeteksi seperti inframerah yang mampu memantulkan warna kulit manusia pada kegelapan menjadi warna ungu hingga terlihat olehnya. Mata nyamuk memiliki sensor yang dapat mengetahui panas dan bau manusia. Di kepalanya terdapat 100 mata seperti lebah. Di mulutnya terdapat 48 gigi. Nyamuk juga memiliki 3 jantung dan memiliki alat bius saat menggigit manusia. Ia telah dibekali bagaimana membedah kejaringan pembuluh darah untuk menghisap darah. Nyamuk membawa penyakit, menghisap darah seseorang sekitar pukul 7 pagi hingga pukul 11 pagi dan sore hari sekitar pukul 3 sore sampai 5 sore. Hal ini dimaknai nyamuk mengincar orang-orang yang pada pagi hari saat orang-orang pemalas pada jam-jam produktivitas masih tertidur. Maka dengan itu, nyamuk justru menggenjot seseorang agar lebih semangat beraktivitas di pagi hari maupun sore hari. Quran Surah Al-Baqarah ayat 26 berbunyi, "Sesungguhnya Allah tiada segan membuat perumpamaan berupa nyamuk atau yang lebih rendah dari itu. Adapun orang-orang yang beriman, maka mereka yakin bahwa perumpamaan itu benar dari Tuhan mereka. Tetapi mereka yang kafir mengatakan apakah maksud Allah ini menjadikan untuk perumpamaan. Dengan perumpamaan itu banyak orang yang disesatkan Allah, dan dengan perumpamaan itu pula banyak orang yang diberinya petunjuk, dan tidak ada yang disesatkan oleh Allah kecuali orang-orang yang fasik." Masya Allah, begitu bermaknanya kehadiran nyamuk. Sungguh tiada ciptaan Allah yang sia-sia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.